Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini tanggal 28 Oktober, gereja merayakan pesta Santo Simon dan Santo Yudas, rasul para murid Yesus. Sedangkan dalam bacaan Injil kita mendengarkan kisah tentang pemanggilan para murid-murid Yesus. Dalam Injil dikisahkan bagaimana Yesus sebelum memanggil para muridnya, ia berdoa dulu semalam-malaman, mohon kekuatan dari Allah sendiri, petunjuk dari Allah sendiri, agar pemanggilan para murid ini menjadi bukan hanya kehendak dia pribadi, tetapi juga kehendak dari Allah sendiri. Yang menarik dari kisah panggilan para murid ini adalah bagaimana panggilan itu bukan semata-mata inisiatif dari yang menerima panggilan itu, tetapi terutama adalah menjadi inisiatif dari Allah sendiri, bahwa para kaum terpanggil itu dipanggil oleh Allah sendiri untuk menjadi pengikut-pengikut dan juga menjadi pekerja-pekerja di ladang Tuhan. Maka sikap yang dituntut dari para terpanggil itu adalah kesiapsediaan untuk menanggapi panggilan Allah yang ditujukan kepada dirinya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, panggilan secara umum, secara luas bisa kita artikan sebagai apapun kita sekarang ini dan di sini. Sebagai apa kita, nah itu adalah panggilan hidup kita. Sebagai guru kah, sebagai karyawan kah, sebagai pekerja kah, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai pelajar, kalau kita sekarang juga sedang belajar, itu adalah panggilan kita sekarang ini dan saat ini. Dan sama, Allah memanggil kita sebagai apa kita sekarang ini juga menjadi anugerah bagi kita untuk menanggapi panggilan itu. Maka bercermin dari Rasul Simon dan Yudas yang hari ini kita rayakan pestanya, mari kita tanggapi panggilan Allah itu dengan penuh sukacita dan juga keterbukaan hati. Dari sejarahnya, Simon dan Yudas itu bukan rasul yang awalnya mengikuti Yesus dengan motivasi yang cukup baik. Mereka mengikuti Yesus karena mereka berpikir bahwa Yesus adalah kesempatan bagi mereka untuk bisa menjadi penguasa duniawi, karena Yesus waktu itu disalah tafsirkan sebagai orang yang akan berkuasa di dunia ini pada saatnya nanti. Tetapi dengan berjalannya waktu, Santo Simon dan Yudas itu akhirnya menyadari kekeliruan mereka, dan akhirnya mereka menjadi rasul-rasul yang bisa diandalkan dan menjadi pengikut Kristus yang sejati. Demikian juga hendaknya kita. Sebagai apa kita saat ini mungkin awalnya tidak begitu baik motivasinya, mungkin ya. Tetapi dengan bantuan Allah kita tentu saja berharap dan memohon agar kita bisa mengolah motivasi awal itu menjadi sesuatu yang berkembang. Dari yang tadinya bersifat duniawi bisa menjadi motivasi yang kiranya berpusat dan bermuara pada Allah sendiri, menjadi yang ilahi. Kita dipanggil meneladan Santo Simon dan Santo Yudas untuk menjadi seperti mereka, yang mau mengolah
motivasi panggilan mereka dan mengarahkan tujuan hidup mereka dari yang hanya sekedar duniawi menjadi motivasi yang sangat rohani, yang sangat keilahian, yang memusatkan diri akhirnya kepada Allah, pada Bapa kita, Tuhan kita bersama. Selamat mengolah motivasi hidup masing-masing di dalam kehidupan masing-masing. Berkat Allah menyertai kita selalu. Amin.